Sebagai seorang wanita yang cerdas, sebagai seorang wanita yang bisa berpikiran luas, pastinya kalian itu tidak akan kesulitan ketika sedang menjalin sebuah hubungan cinta. Pastinya kalian itu sudah bisa mengetahui gimana sih caranya menjaga diri, gimana sih caranya merawat diri, atau gimana sih caranya supaya kamu itu bisa terlihat menarik di hadapan seorang pria. Pastinya kamu itu tidak akan kesulitan dalam hal ini. Pastinya kamu itu bisa membedakan gimana caranya membuat si pria itu takut sama kamu, gimana caranya supaya dia itu tidak pernah melirik cewek lain. Sehingga dengan mengetahui hal-hal tersebut, pastinya wanita di sini akan memegang penuh atas kendali hubungannya. Menjalin hubungan pastinya akan membutuhkan kerjasama antara kamu dengan pasangan kamu. Karena pada dasarnya ketika kalian itu sedang menjalin hubungan asmara yang berjalan tidak hanya satu orang tetapi dua orang, maka dari itu butuh banget kalian itu kerjasama. Itu artinya kelangsungan hubungan kalian itu juga tergantung kepada perlakuan pasangan kamu terhadap suatu hubungan yang sedang kamu jalani. Pada umumnya seorang wanita itu pasti akan menginginkan pasangan yang baik, pasangan yang setia, pasangan yang pengertian, dan dia itu tahu situasi mana perasaan si ceweknya tersebut. Tetapi gak jarang juga banyak cewek yang mendapatkan seorang cowok yang dia itu terkenal dengan bad boy-nya. Memiliki pacar yang bad boy pastinya gak cukup mudah bagi seorang wanita untuk menaklukkannya. Gimana sih caranya membuat si pria bad boy ini menyesal ketika dia itu sudah melakukan kesalahan, atau dia itu pasti akan mencari cara supaya pacarnya tersebut tergila-gila sama dia. Gimana caranya si pria tersebut bisa jatuh cinta penuh sama dia. Nah, di sini adalah tantangan tersendiri buat wanita ketika dia itu menjalin hubungan bersama cowok yang bad boy. Sehingga mau sejahat apapun dia itu tetap gak mau ditinggalkan oleh kita. Nah, di sini pastinya butuh ekstra sabar banget buat menghadapi pacar yang bad boy. Ada banyak cara sih untuk menghadapi pacar yang bad boy. Yang pertama adalah menjalani hubungan tanpa tekanan. Bukan hanya bad boy, biasanya cowok ini juga memiliki sifat yang sedikit egois dan mudah marah. Nah, ketika kamu berpikir bahwa sifat egois dia dan mudah marah itu adalah sikap yang membuat kamu itu jenuh, sikap yang membuat kamu itu bosan, bahkan itu berat banget menjadi beban dalam hidup kamu, maka dari situ kamu harus membuang jauh-jauh pikiran yang seperti itu. Karena ketika kamu itu mempunyai pikiran yang seperti itu, pastinya kamu itu tidak akan betah sama si pacar kamu tersebut. Nah, di sini kan kamu itu harus bisa menghadapi si cowok bad boy tersebut ya. Maka dari situ ketika kamu sudah memulai memiliki pikiran yang buruk kepada si pasanganmu tersebut, kamu harus mencoba untuk membuangnya jauh-jauh. Usahakan kamu itu menerima semua perilakunya, entah itu candaannya atau sikap egoisnya sekalipun. Berilah dia itu respon yang baik ketika dia itu sedang marah, atau kamu bisa membujuk dia, jangan sampai kamu itu malah ikutan marah. Karena pada dasarnya pria bad boy itu adalah pria yang memiliki sifat keras kepala. Ketika dia marah dan kamu ikutan marah, bisa saja hubungan kamu itu terancam. Hubungan kamu itu akan berakhir dengan putus. Nah, maka dari situ, ketika si cowok ini sedang marah, sedang memuncaknya emosi dia, kamu itu harus bisa membuat dia itu dingin. Kamu harus bisa membuat dia itu luluh. Maka dari sini, hubungan kamu sama si pasangan kamu itu akan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua adalah berpikir santai terhadap hubungan kamu. Ketika kamu itu anggap bahwa hubungan kamu itu berat, hubungan kamu itu ketika ada masalah sedikit langsung kamu anggap beban, selalu kamu pikir yang berat banget. Nah, di sini kamu tidak akan bisa menjalani hubungan yang panjang. Maka dari situ kamu cuma cukup berpikir rasional saja. Jika kamu terlalu memikirkan masalah tersebut, bisa saja di sini kamu akan lebih stres, kamu akan lebih bingung. Pastinya kamu itu secara tidak kamu sadari kamu akan lebih memilih untuk mengakhiri hubungan kalian. Nah, maka dari itu ketika di dalam hubungan kalian ada masalah yang mungkin sangat berat, tetapi kamu itu jangan pernah berpikir terlalu berat. Kamu harus bisa mengontrol pikiran kamu untuk tetap santai, tetap enjoy, supaya kamu itu tidak menjadi stres. Kamu hanya harus menjalani hubungan kamu itu sesantai mungkin, sedewasa mungkin. Jika di dalam hubungan kamu itu ada masalah, ada konflik, maka selesaikanlah masalah kamu itu dengan dewasa. Ketika ada masalah, yang harus kamu selesaikan adalah masalahnya kan, bukan hubungannya. Nah, dari situ, maka kamu akan lebih bisa untuk menjaga hubungan kamu buat kedepannya. Yang ketiga adalah harus berani mengambil resiko.
Jika kamu memilih untuk berhubungan dengan pria bad boy, pastinya kamu itu sudah siap dengan berbagai resiko dan konsekuensinya yang harus kamu ambil. Karena di sini pastinya kamu akan berbeda sikap, akan berbeda sifat, dan cara berpikir kamu pasti akan berbeda. Atau cara kamu buat menyelesaikan masalah itu pasti juga akan berbeda. Nah, di sini pastinya kamu juga sudah mempersiapkannya matang-matang sebelum kamu itu memilih untuk berhubungan dengan cowok bad boy. Perbedaan sifat dan pola pikir inilah yang membuat hubungan di antara kamu dan pria bad boy ini sering banget berakhir di dalam perpisahan. Nah, maka dari sini ketika kamu itu sudah siap menjalin hubungan dengan pria bad boy, berarti kamu juga harus siap dengan keadaan. Kamu juga harus siap bahwa sewaktu-waktu hubungan kamu itu akan terancam buat pisah. Yang keempat adalah selalu berpikir positif. Nah, di sini ketika kamu berhubungan dengan pria bad boy, kamu ketika sudah mengetahui kebiasaannya, sikap-sikapnya, atau bahkan sifatnya tidak kamu sukai, kamu harus tetap bisa berpikir positif nih. Jangan sampai kamu berpikir negatif terus. Apalagi kalau kamu itu sampai curiga sama dia, biasanya dia itu akan lebih cepat marahnya. Kamu hanya perlu untuk tetap bersikap santai dengan apapun yang sedang dia lakukan, apapun yang sedang dia kerjakan. Nah, maka dari sini, ketika kamu menghadapi pria bad boy, kamu harus mempunyai kesabaran yang cukup ekstra. Yang kelima adalah ingat tujuan utamamu ketika kamu itu memulai hubungan. Nah, di sini ketika kamu memulai hubungan dengan pria bad boy, pastinya kamu itu menginginkan sebuah kebahagiaan. Pastinya kamu itu menginginkan bisa memunculkan kebahagiaan antara kamu dengan si pasangan kamu tersebut. Nah, kamu ketika kamu berada di ambang kehancuran, kamu juga bisa berpikir nih, kenapa dulu kamu memulai hubungan kepada pria bad boy tersebut? Bisa saja alasan kamu itu adalah ingin mengubah pria bad boy tersebut menjadi pria yang lebih baik lagi. Maka dari situ, kamu masih bisa mempertimbangkan antara kamu itu tetap lanjut sama dia atau kamu itu harus benar-benar memilih putus sama dia. Yang keenam adalah jangan memaksakan keadaan. Sebagai seorang pacar, kamu itu juga harus bisa menjadi seorang teman bagi dia. Kamu harus bisa menerima curhatan dia, keluh kesah dia, bahkan kamu itu harus bisa memberikan solusi terbaik buat semua masalah-masalah dia. Bantu dia buat dia itu bisa keluar dari sebuah masalah yang sedang dia alami. Jika hubungan kamu itu memang sudah tidak bisa dipertahankan, hubungan kamu itu sudah benar-benar berada di ambang perpisahan, maka di sini gak apa-apa banget buat kamu itu berpisah sama dia, karena pada dasarnya yang dinamakan hubungan itu selalu membahagiakan. Tetapi kalau dirasa hubungan kalian itu sudah tidak ada bahagianya, kalian sudah tidak nyaman antara satu sama lain, buat apa diteruskan? Di sini akan hanya membuat penyakit yang baru. Di sini akan membuat sakit hati yang baru. Nah, dari sini maka kamu itu bebas banget buat memilih antara kamu itu harus lanjut sama pasangan kamu atau kamu itu memilih untuk berpisah. Oke guys, itulah 6 trik ampuh untuk hadapi pacar yang bad boy. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan